Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar anak kelas 7D SMP 24 Malang? Pastinya luar biasa, bukan? Nah, di sini bersama saya Akbar Novel Aziz, Guru Seni Budaya KPL Gangsal 2021 Universitas Negeri Malang. Nah, hari ini pembelajaran Seni Budaya bab 2 tentang materi menggambar ragam hias. Stay tune di video dan simak dengan baik, cermati dengan baik. Terima kasih. Oke, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Kita akan membahas tentang menggambar ragam hias di bab 2. Dilanjut. Untuk KD 3.2, memahami prinsip dan prosedur menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometris menjadi ragam hias. 4.2, menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini, setelah siswa menyimak bahan ajar PPT dan video tentang materi menggambar ragam hias, bertujuan agar siswa mampu menguraikan pengertian prinsip dan prosedur ragam hias di Indonesia dengan baik dan benar. Nah, setelah itu, siswa mampu menganalisis menggambar ragam hias, flora, fauna, dan bentuk geometrik di Indonesia dengan baik dan benar. Dan siswa memproyeksikan dalam kegiatan mencari ragam hias pada sekitarnya dengan tabel foto dan keterangan ragam hias minimal 5 benda. Siswa mampu merancang pola sketsa ragam hias dalam tema Ragam Malang di atas kertas A3. Setelah itu, membuat pola sketsa, siswa mampu mengkreasikan hasil tersebut dengan bahan warna yang dikuasai. Hasil dari menggambar ragam hias dengan tema Ragam Malang, siswa mampu mendokumentasikannya dengan baik yang diunggah pada sosial media. Nah, teman-teman, anak-anak, tujuan pembelajaran ini disimak dengan baik karena kita akan melaju ke materi. Oke, di sini Bapak mempunyai peta kompetensi menggambar ragam hias. Kita akan mempelajari terlebih dahulu menggambar ragam hias. Di sini ada pengertian menggambar ragam hias. Nah, dalam pengertian menggambar ragam hias di sini ada media ragam hias, teknik menggambar ragam hias. Selanjutnya yaitu bentuk motif ragam hias. Di sini ada pola ragam hias, tentang membahas pola ragam hias maksud saya. Nah, selanjutnya teknik prosedur menggambar ragam hias. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada video pada tahun 2017 di YouTube saya mendapatkannya juga ada Ibu Anjani pelopor batik Bantengan yang ada di Batu. Usia saya 26 tahun. Beliau membuat batik Bantengan ini karena khas Batu sendiri. Nah, dari membuat batik motif Bantengan, Ibu Anjani ini memperoleh banyak penghasilan pastinya ya, Re. Jadi 2 bulan setelah adanya inspirasi Bantengan yang ada di Batu, Ibu Anjani diolah dengan baik berubah menjadi batik. Begitu. Bantengan itu merupakan budaya khas Jawa Timur, tetapi dia ada di lereng Gunung Kita simak Arjuna. dengan baik-baik. Di Kota Batu, Bantengan sudah menginternasional. Setiap tahun kita mengadakan pertunjukan di Malaka, Melbourne, besok bulan November di India. Nah, batik kita juga ikut mengiringi kesenian Bantengan ini. Nah, jadi adanya kayak Ibu Anjani yang membuat batik Bantengan ini, batik makin terkenal, khususnya wilayah Batu juga terkenal di luaran sana dan pastinya banyak dinikmati begitu. Nah, kita lanjut lanjut di sini ada batik Instagramnya Ibu Anjani tadi. Kalau kita lihat tadi ada Bantengan ya. Nah, contoh misal Bantengan. Nah, ini ada banteng. Nah, terus lanjut di sini ada dosen saya
Ini Pak Ponimin, seniman keramik. Menurut saya ini beliau sangat hebat, membuat keramik dengan sangat teliti. Lihat, ini cantik sekali. Oke, kita lanjut di PPT. Next. Nah, pernahkah kalian sadar ragam hias selalu ada di sekitar kita? Oke, di sini ada batik Malangan. Lanjut, ada topeng Bapang. Lihat, di sini topeng Bapang. Ada ukiran-ukiran. Nah, kalau kalian lewat flyover Arjosari, di sini pastinya ada gambar-gambar. Nah, coba cermati lebih baik lagi. Di sini juga ada Taman Kendedes. Lihat ukirannya, sangat elok bukan? Arti kata elok istilahnya cantik, gitu ya. Kita lanjut, apa sih ragam hias itu? Nah, pengertian ragam hias sendiri adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya, kerajinan, atau seni. Ragam hias tersebut digunakan sebagai simbol yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Ragam hias dapat dilakukan dengan stilasi atau penggayaan dengan menyederhanakan bentuk objek yang menjadi sumbernya dengan pertimbangan keindahan. Selain itu, gambar hias juga harus disesuaikan dengan fungsinya. Nah, di sini pengertiannya pola yang diulang-ulang dan suatu kerajinan atau seni. Juga ada simbol yang memiliki nilai atau kearifan lokal, dan juga adanya stilasi dan penyederhanaan bentuk objek, dan juga ada fungsinya. Begitu. Maksudnya ada fungsinya di sini, misal fungsinya adalah keindahan. Fungsinya di sini adalah terapan tapi tetap keindahan. Adanya ukiran di dalam kursi, adanya motif dalam topeng, begitu selanjutnya. Next lagi. Oke, di sini Bapak punya kata penting. Yang pertama adalah ornamen, penghias, stilasi, penggayaan, dan makna atau sejarah. Kalian ingat-ingat untuk kata penting di sini tentang ragam hias, karena kalau sudah ingat ini, kalian sudah tahu tentang ragam hias. Nah, ini menurut bahasa, ragam hias atau disebut juga dengan ornamen berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata onare, yang artinya hiasan atau penghias. Ornamen dimaksud untuk menghias sesuatu bidang atau benda, sehingga benda tersebut menjadi indah, seperti yang kita lihat pada hiasan dinding rumah serta pada benda-benda antik lainnya. Nah, jadi kalian lihatlah keliling rumah kalian apakah banyak ragam hias. Nah, itu nanti akan ada tugas di kedepannya. Oke, kita next dulu. Media dalam membuat ragam hias itu apa aja? Ada kayu, ada kulit, ada kain, ada keramik, ada tembaga, ada batu. Dan juga ada yang lainnya pastinya teman-teman. Itu secara umum saja. Nah, untuk teknik menggambar ragam hias dibagi 3. Ada teknik stilasi, teknik deformasi, teknik distorsi. Apa aja kita bahas yuk. Stilasi. Stilasi adalah teknik mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan penggayaan dan dapat dibuat menjadi bermacam-macam bentuk baru yang bersifat dekoratif. Namun ciri khas bentuknya asli masih terlihat. Nah, ini misal contohnya. Ada kelinci yang kita buat stilasi seperti ini. Tetap ya kelincinya, tapi distilasi dari penggayaan yang sangat indah. Lanjut, ini adalah burung hantu juga. Ini kucing, kucing hutan kayaknya. Oke. Lanjut, deformasi.
Deformasi adalah cara dalam gambar yang mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah, dengan menyederhanakan struktur maupun proporsi bentuknya aslinya dengan sesuatu yang baru, dan kesannya lebih terlihat sederhana, dengan proporsi yang berbeda dari objek aslinya. Jadi deformasi ini anak-anak itu mengubah tapi dengan cara sederhana. Sederhana mungkin. Misal, di sini Bapak sudah mempunyai contoh, ini ada gambar kupu-kupu yang dideformasikan yang sangat simpel dan sederhana. Seperti ini. Tapi tidak mengubah bentuk aslinya. Toh anak-anak lihat kalau di sini sudah terlihat kalau ini adalah kupu-kupu, bukan? Nah, kita lanjut. Ini juga ada hewan ayam dari yang asli dideformasi seperti ini yang simpel sekali. Ini ikan, yang ini kan koi ya, istilahnya disimpelkan kayak ada sulur-sulur seperti ini. Oke, kita lanjut di distorsi. Distorsi adalah cara dalam gambar dengan mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan melebih-lebihkan struktur perubahan bentuk yang digambar dan mengubah proporsi sehingga menjadi perubahan yang sangat signifikan antara bentuk yang digambar dengan objek aslinya. Oke, tadi yang deformasi itu menyederhanakan ya, Rek, dengan simple. Untuk yang distorsi, ini yang melebih-lebihkan, begitu. Kita lihat contoh distorsi. Ini ada sebuah rusa. Rusa dengan digayakan yang melebih-lebihkan, seolah-olah rusa ini kayak males kayak atau apa kayak kan ini. Tapi ini terlihat tetap rusa, gitu kan anak-anak. Lanjut, ini ada lukisan gambar yang dilebih-lebihkan seolah-olah keindahannya itu baik gitu. Ini kita ada juga. Nah, tapi tetap kan kita bisa terlihat ini adalah orang, begitu. Tapi kita masih memikir ini apa, tapi ini tetap orang karena cara distorsi ini dilebih-lebihkan. Oke, kita lanjut. Bentuk motif dalam ragam hias. Bentuk motif dalam ragam hias. Ada bentuk flora atau tumbuhan, bentuk fauna atau hewan, bentuk figural atau manusia, bentuk geometris, dan bentuk dekoratif. Maksudnya atau ini istilahnya flora itu tumbuhan, Rek, bahasanya. Kalau fauna bahasa Indonesia ya hewan itu. Figural namanya figur adalah seorang manusia. Oke, kita bahas mulai dari flora. Bentuk flora, tumbuhan. Nah, kalau kalian lihat di sekitar kalian tidak ada tumbuhan, ya nggak mungkin ya, pastinya ada ya tumbuhan. Tumbuhan itu terbagi mulai dari daun, bunga, akar, batang, pucuk, biji-bijian, dan lain-lainnya ya. Kalau maaf tadi tumbuhan yang saya maksud bukan bu. Iya, betul kan tumbuhan. Oke, karena tumbuhan ini diambil di lingkungan sekitar, misalnya matahari dijadikan bentuk motif dalam batik, begitu. Akar juga atau akar mangrove gitu ya, akar mangrove bisa dijadikan motif batik dan lain sebagainya. Nah, misal ini contoh bentuk flora atau tumbuhan batik motif kembang sulur godong asem. Jadi ini sudah distilasi. Masa sih godong asem kayak gini kan nggak mungkin. Pasti distilasi dengan penggayaan yang sangat cantik. Ada juga ada di kayu, kiran kayu motif sulur bunga. Nah, Bapak di sini punya motif bunga. Di sini ada bunga simetris, bunga Bali, misalnya. Ini pahatan, begitu. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut di bentuk fauna atau hewan. Nah, Indonesia itu mempunyai ragam budaya, ragam adat, ragam hewan, bahasa, dan lainnya, dan juga ragam hias. Nah, contohnya hewan.
Di NTT ada komodo, di Sumatera ada harimau Sumatera, di Banten ada badak bergulat satu, juga ada di gajah, juga ada di Lampung, terus cendrawasih ada di Papua. Nah, dari model ragam hias, dari model fauna tersebut dijadikan model ragam hias atau ornamen. Misalnya penerapan motif itu contohnya ada di Gajah Lampung dalam tenun tapis Lampung. Jadi setiap ragam hias itu tadi sudah dibicarakan dengan Pak Akbar, itu dilihat dari makna atau sejarahnya, biar tidak biar berkesinambungan gitu. Nah, di sini ada batik motif ikan koi berasal dari Blitar gitu. Lanjut, ini ada pot gerabah motif gadal. Lanjut, ini kain tenun Sumba motif kuda liar. Nah, ini kuda liar istilahnya, tapi saya ketok kuda dalam penggayaan stilasi gitu ya, Kenapa kok di Sumba ada motif kuda liar? Karena di sana ya khasnya di Sumba yaitu kuda liar gitu, Jadi ada makna dan artinya. Lanjut, bentuk figuratif atau manusia. Tadi sudah Bapak bilang figurat, manusia, figur seorang manusia gitu ya. Berupa objek manusia yang digambarkan dengan mendapatkan penggayaan atau bentuk tidak sama dengan aslinya. Namun figur tersebut distilasi. Pola yang ditampilkan dapat berupa pola teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Misalnya, bentuk manusia pada ornamen Kalimantan. Nah, pada setiap Bapak sudah bilang lagi, setiap ragam hias pastinya tidak digambar secara nyata atau benar-benar itu bendanya digambar, tapi masih ada stilasi gitu ya, Contohnya, ini ornamen pada Kalimantan. Ini juga terlihat kan masih manusia. Ini juga ada batik motif figuratif. Oke, lanjut. Bentuk geometris. Merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatannya. Dijadikan dalam satu motif ragam hias, ditandai berupa bentuk persegi 4, zigzag, garis silang, segitiga, dan lingkaran. Oke, bentuknya teratur ya, Nah, jadi geometris itu misalnya kalau persegi gitu, ketemu persegi yang banyak ditumpuk-tumpuk, terus segitiga ada garis zigzag dan lain-lain sepertinya. Gini, ini ada batik yang polanya teratur banget di sini. Ini juga ada batik kawung. Ini juga modelannya ada yang geometris. Oke, lanjut. Selanjutnya itu bentuk dekoratif. Bentuk ini berasal dari bentuk naturalis dan geometris. Adanya juga gabungan dari motif-motif yang lain, namun lebih menekankan pada bentuk naturalis seperti macam-macam alam benda. Nah, jadi istilahnya kalau bentuk dekoratif itu gabungan dari yang tadi, yaitu figural, fauna, flora, dan juga geometris. Misal, contohnya ya, ini ada ornamen dari Toraja. Terlihat semuanya di sini bentuknya berbeda-beda, tapi masih ada satu kesatuan. Dan juga di sini menerapkan yang sangat dekoratif banget gitu. Ini juga ada sulur bunga yang ditata dengan rapi secara geometris gitu. Ini juga tataannya geometris, tapi di dalam sini kalau kita lihat ada bentuk bunga yang berbeda-beda. Oke. Lanjut. Contoh motif ragam hias Nusantara. Nah, setiap daerah pastinya mempunyai ciri khas masing-masing. Misal di sini ada Pajajaran motifnya. Ini istilahnya modele lekukan nih, begitu Dan historinya atau sejarahnya juga pastinya ada.
Ini ada Majapahit. Nah, di sini ada model Balian, begitu. Lanjut. Oke, di sini ada model Pekalongan. Ini apa bunga-bunga. Ini juga dari Surakarta, sulur-sulurnya. Pasti akan berbeda-beda. Misalkan Pekalongan, di sini selalu ada sisik-sisik, di sini bunganya yang bundar. Kalau di Surakarta mungkin sulurnya terlalu besar, gede-gede di daun, gitu. Ini juga ada Yogyakarta. Yogyakarta hampir sama dengan Pekalongan ya, tapi di sini lebih kayak simple begitu. Ini juga ada contohnya dari Mataraman. Ini Jepara. Ini Madura. Ini juga Cirebon. Ini awan-awan begitu. Oke. Sebelum memasuki pola dalam ragam hias, Bapak mempunyai contoh yang ada di gambar tadi. Misal, di sini Bapak ragam hias khas Madura. Di sini Bapak mengerjakan teknik sungging. Kalau teknik sungging itu istilahnya ditumpuk-tumpuk pewarnaannya, Rek. Begini. Ini ada ragam hias Mataraman. Kalau kalian bisa lihat, nah, ini juga ada teknik sungging khas motif Cirebon. Untuk pola dalam ragam hias. Oke. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Pada bentuk ragam hias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Pola ragam hias geometris dapat ditandai dari bentuknya seperti persegi 4, zigzag, garis, kilang, segitiga, dan lingkaran. Nah, tadi itu ya, Rek ya. Ini adalah bentuk dasar istilahnya. Ono segitiga, segi 4, segi panjang, dijajar genjang, trapesium, bintang, lingkaran, dan lain-lain. Nah, dari sini bentuk dasar ini diolah dari garis-garis, mulai dari lurus, garis lengkung, gabungan. Di sini ada garis mendatar, tegak, lingkaran, ada zigzag, diagonal, spiral. Di sini juga ada contohnya gabungan. Nah, ini misalnya, dan juga ini gabungan juga. Dari garis-garis ini akan menghasilkan ragam hias yang sangat menarik. Begitu. Oke, untuk teknik prosedur menggambar ragam hias. Ini istilahnya teknik prosedur dalam menggambar hias itu ada di kertas, begitu ya, Rek ya, istilahnya. Yang pertama, perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Nah, kalau kalian persiapkan alat dan bahan medianya, misal kertas A3, ini contohnya A4. Nah, misal A4 di sini, kalian polanya maunya minta apa? Terus lanjut, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Apa sih nanti dalam atas atau bawahnya ini mintanya kamu itu seukuran seberapa begitu. Buatlah sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. Nah, misal ini, ada ini ya, Rek. Terus itu buat bentuk yang sama, bisa dijiplak pada bidang yang lain atau warnai gambar. Nah, itu maksudnya yang di LKS itu istilahnya buat gini. Misal ini yang mau dicetak banyak gitu, ini buat motif ini. Terus kalian buat kertas yang besar, terus dijiplak dengan motif seperti ini, begitu. Oke, di sini Bapak sudah masuk di kegiatan akhir, yaitu tugas, pemberian tugas pastinya. Jadi anak-anak, carilah benda di sekeliling kalian minimal 5 benda yang merupakan dalam bentuk ragam hias dengan keterangan sebagai berikut. Jadi ini contoh, kalian membuat di Word ya, Rek. Ini mulai dari nama, NIS, nomor absen, kelas, sekolah.
Dan di sini setelah itu di bawahnya tulislah tugas 1 mencari ragam hias di sekitar kita. Ini Bapak misal mempunyai batik di sini dengan motif jaran bodak. Nah, Bapak mempunyai nih foto. Setelah itu difoto ditaruh di sini, terus keterangan gambar. Nah, ceritakan nih sedikit tentang motif ini. Saya mempunyai batik dengan motif jaran, dengan perpaduan gambar mangga dan anggur. Juga bunga-bunga pada sekeliling atas kain. Batik ini saya buat dengan judul Batik Jaran Bodak Probolinggo. Nah, selanjutnya itu bentuk ragam hias dan penjelasannya kenapa. Ini dari yang kamu foto di sini ini bentuk apa, Rek? Nah, di sini Pak Akbar yaitu mengetik bentuk dekoratif karena banyak berbagai macam bentuk seperti bentuk flora, fauna, figuratif, dan juga geometris. Karena ditujukan pola yang berurutan miring dengan berbagai macam stilasi gambar. Nah, di sini kan Bapak kan miring tuh. Nah, berurutan. Istilahnya kan tadi itu kan geometris. Sama juga dengan yang di atas juga. Nah, di sini tetapi pola Bapak yang buat ada gambar kuda, gambar orang, gambar flora gitu. Nah, untuk tugasnya dikumpulkan pada Google Classroom tanggal 17 Agustus. Terakhir dikumpulkan jam 8 malam. Oke. Dan benda tidak boleh mengambil dari internet. Foto harus asli yang berada di sekitar Anda. Dan pengumpulan dalam bentuk file Word seperti contoh di atas itu. Oke, ini adalah tugas yang pertama kalian. Dan selanjutnya tugas kedua. Buatlah gambar ragam hias di atas kertas A3 dengan tema ragam malam. Kreasikan mungkin apapun bentuk ragam hias dengan teknik yang Anda kuasai. Perlu diingat, gambar ragam hias harus mampu mempercantik dan stilasi atau penggayaan. Nah, kumpulkan pola sketsa pada tanggal 17 Agustus 2021 di Google Classroom dengan keterangan nama, kelas, absen, judul, dan ceritakan sedikit tentang gambar tersebut. Misal, di sini Bapak mempunyai sketsa pola dasar. Bapak sudah menggambar ini jaranan, ini ada perahu, tapi belum diwarna istilahnya, Rek. Ini kan sketsa dasar, gambaran kasar begitu, Rek. Itu dikumpulkan di Google Classroom dengan keterangan sebagai berikut. Nanti Bapak akan beri istilahnya masukan biar kalian selanjutnya mengerjakan itu bagaimana. Dan pada tanggal 24 Agustus 2021, gambar ragam hias dengan tema ragam malam dikumpulkan lewat media sosial masing-masing. Bisa menggunakan Instagram, Facebook, maupun TikTok. Gunakan keterangan nama, kelas, absen, sekolah, judul, keterangan gambar. Gunakan hashtag ragam hias, hashtag malam, hashtag seni budaya, dan hashtag SMP 24 malam. Nah, untuk yang dikumpulkan di sini mohon maaf, Bapak lupa tulis, yaitu berupa video 1, dan juga berupa foto, juga berupa foto proses. Begitu, ada 3 ya, Rek, di slide. Kalau di Instagram itu ada 3 slide, berarti pertama foto hasilnya, yang kedua foto prosesnya, dan yang ketiga ada video. Begitu. Instagram maupun Facebook. Nah, kalau semuanya yang TikTok berarti istilahnya cuma videonya saja. Gitu. Oke? Dengan keterangan nama, kelas, absen, sekolah, judul, keterangan gambar, begitu. Oke. Untuk PPT sudah selesai. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang kalian dapat diserap dengan baik dan diterapkan di kemudian hari. Dan jangan lupa tugas dikerjakan. Begitu ya anak-anak. Bapak stop sharing dulu. Jadi, di sini Bapak mempunyai contoh. Bapak yang tadi sudah berikan contoh, Bapak pernah ngukir,
Ini motif simetris bunga yang simetris gitu ya. Ini motif Bali begitu. Ini juga ada contoh motif tradisional. Ini ada motif Trimarta begitu. Nah, semua termasuk ragam hias, Rek. Kalau ini campuran, bisa dilihat kalau ini campuran. Ini motif ragam hias Jepara, terus Balian dan campur begitu. Sudah itu saja yang Bapak berikan. Tadi Bapak sudah berikan ini tadi teknik sungging begini. Ini tadi pola batik. Oke. Untuk tugas kalian, yang tugas kedua, bukan kayak gini ya, Rek, gambarnya, istilahnya. Kalian bisa kreasikan mungkin, misal, ragam hias Malang. Di sini ada tulisan Malang. Terus di sini ada geometrisnya. Mungkin ada topeng-topeng Malangan, terus ada tugu, dan lain-lainnya. Terserah, sekreasi kalian mungkin ya. Terima kasih, anak-anak. Saya tutup untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian menyerap ilmu dengan baik ya pastinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.